Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Nah, di video kali ini Ramade akan ngebahas yaitu spesial tentunya. Ini adalah Kawasaki Ninja 2011 yang masih karbu ya. Istilahnya masih generasi karbu, belum injeksi. Nah, motor ini singkat cerita tahun-tahun dulu itu pada zamannya eranya itu menjadi primadona banget. Siapa sih yang nggak kepingin motor ini ya kan? Nah, di tahun 2021 ini ya, kena worth it kah kita membeli Kawasaki Ninja 2011 ini karbu atau Ninbu bisa disebut kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kisaran dari harga ya, kebetulan di Surabaya sini tentunya masalah harga second itu kan beda-beda ya, antara Jakarta, luar pulau, Pulau Jawa juga. Nah, tentunya di Surabaya ini kisaran harga untuk 2011 ini kurang lebihnya sekitar 27 hingga intinya 27, 28 hingga 30 lebih lah, tergantung spesifikasi dan kondisi motor ini gitu kan. Nah, jadi singkat cerita motor ini saya beli ya teman-teman, saya beli second. Ya maklum lah, saya dulu pengennya itu motor ini itu pengen banget ya kan, primadona banget. Cuma sekarang di tahun 2021 udah keturutan lah ya kan. Nah, jadi menurut saya dengan gempuran ya keluaran 150 cc yang terbaru dari new Yamaha R15 V3, apalagi ketambahan juga CBR yang terbaru itu yang mirip kakaknya 250, itu kan harga barunya kan di harga range kurang lebihnya 30 ya, 30-an ya. Nah, itu kalian bisa jadi opsi gitu kan kalau kalian pengen Ninja karbu ya kan. Tentunya silindernya udah dua ya, otomatis suaranya itu akan beda gitu loh. Nah, 250 cc dengan 150 cc itu ternyata otomatis berbeda lah. Nah, jadi waktu saya mikir juga, wah enak juga ya beli CBR atau R15 yang terbaru. Cuma saya pikir-pikir juga lumayan ya harganya, kok 30 lebih gitu kan ya. Ya sekitar 30-an lah intinya kurang lebihnya. Akhirnya saya mencoba menoleh di Kawasaki Ninja karbu ini second. Nah, kebetulan cari yang second tentunya itu susah banget ya, cari yang benar-benar apa itu yang benar-benar terawat. Cuma kalau motor-motor yang seperti ini, motor-motor Ninja, motor-motor 250 cc lainnya seperti R25 dan satunya CBR 250RR, saya rasa rata-rata motor 250 cc itu terawat ya teman-teman ya, apalagi juga rata-rata sudah dimodif gitu kan. Cuma kalau saya pilih ini karena pilih warna hitam, karena saya suka sekali warna hitam ini, dan juga saya pilih ini karena motor ini sepertinya nggak pernah jatuh ya, nggak pernah jatuh, dan juga motor ini kilometernya sangat rendah sekali, makanya saya pilih motor ini teman-teman. Nah, sebetulnya pengennya itu Yamaha R25 ya teman-teman ya, cuma ya karena berhubung budget nggak nutut, akhirnya ada di sini gitu kan. Nah, oke. Jadi teman-teman, alasan saya itu kurang lebihnya seperti itu ya. Alasan membeli Kawasaki Ninja karbu 250 cc. Nah, singkat cerita, ini tuh plat R ya, plat R itu Cilacap, cuma sekarang sudah berubah di plat L ya, Surabaya tentunya, itu sudah kita urus selesai plat. Nah, part modifikasi apa aja yang saya dapat di, bukan saya dapat ya, tapi part modifikasi apa aja yang saya aplikasikan di motor Kawasaki Ninja 250 ini. Jadi yang pertama adalah simple aja sih teman-teman ya. Kalau kita lihat di bagian samping sini, nah shocknya sini, ini ada tulisan Kamuseki ya, Kamuseki. Nah, ini adalah tulisan Kamuseki ini sebetulnya itu Kawasaki cuma diplesetin jadi Kamuseki gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di bagian headlampnya, nah ini saya coba naiki ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat di bagian headlampnya sini, nah headlampnya sini, ini lampunya udah saya ganti ya, udah saya ganti lampu kota, ini saya kasih Blue Ace. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini pakai Blue Ace. Lalu untuk lampu apa itu, lampu dekatnya ini saya juga sudah pakai LED ya. Nah, jadi seperti ini. Begitupun lampu jauh. Nah, seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini lampu jauhnya. Nah, ini seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, lalu di bagian sebelah sini modifikasinya saya kasih ini teman-teman, hand gripnya ya. Ini saya pakai TDR punya ya. Ini saya pakai TDR punya nih di sini. Nah, lalu untuk jalur stangnya sini, ini saya beli nggak ada. Ini saya beli 300.000 doang ya teman-teman. Gini doang 300.000 loh. Ya kan, gini doang 300.000. Nah, lalu di sini di bagian stang kemudinya ini ada saya kasih ini teman-teman, Kawasaki Racing Team
ya, ini karbon stiker tentunya, tapi ini timbul ya teman-teman ya. Lalu ini juga saya kasih di bagian sini juga Kawasaki Racing Team. Lalu di tank padnya sini ini stikernya juga sama ya, Ninja gitu kan. Nah teman-teman bisa lihat stiker ya. Lalu tentunya di bagian stang kemudinya, nah ini terdapat voltmeter ya, voltmeter aki, dan ini juga saya pakai Koso ya, otomatis merek yang bagus sekalian lah. Nah teman-teman bisa lihat nih, ini kilometernya berapa tuh ya kan, 19.152 teman-teman ya kan. Waktu saya beli ini kalau nggak salah masih 16.000 malah. Nah 16.000 loh, bayangin coba ya kan. Makanya saya berani pilih motor ini ya, karena saya cari Kawasaki Ninja Karbo keluaran 2011 warna hitam ya kan. Nah jadinya seperti ini ya, doa orang tua juga sih saya dapat motor yang masih bagus seperti ini ya. Nah lalu di bagian belakangnya ini ya, nah belakangnya sini tentunya teman-teman bisa lihat spakbornya ini saya lepas, saya ganti tail TD pakai fastback warna hitam. Nah kebetulan aja ada merek fastback gitu kan warna hitam. Nah karena saya juga suka merek fastback juga. Nah lalu juga di tentunya motor ini kan saya di rumah itu kan nggak pernah dipakai gitu kan, jadi cuma buat pajangan doang gitu kalau di rumah gitu kan, biar ada pemandangan yang menarik lah bagi kita ya, pecinta otomotif gitu kan. Nah ini saya kasih CNC ya, warna biru kayak gini, ini jalur pedok, jadi kita kalau di rumah itu langsung kita pedok tentunya. Nah lalu kurang lebih ini lupa saya. Nah ini teman-teman stop lampnya. Nah stop lampnya ini, nah ini sudah saya pakai LED ya teman-teman ya. Di sini biru, di sininya merah. Nah kalau kita sen ke kanan itu jadinya seperti ini teman-teman. Begitupun yang di depan ya. Nah itu sen tempel juga, saya variasi juga. Nah kayak gitu. Nah ya udah terlihat ya. Nah lalu kalau misalkan di rem, nah kalau di rem nih gimana teman-teman bisa lihat ya. Di rem itu seperti ini teman-teman. Tuh ya. Nah seperti itu. Nah dan juga di sini terdapat ini ya, apa ini namanya, ya ampun teman-teman bisa komen ya, saya lupa ini namanya apa. Aduh lupa ini, saya lupa ini apa namanya, saya tahu cuma lupa namanya, ya ampun. Nah lalu di bagian sini knalpotnya ini saya pakai R9 ya. R9 ini kebetulan R9 ori teman-teman, bukan yang KW gitu kan. Nah seperti apakah sih suara dari R9 ini? Karakter saya yang saya tahu dari R9 ini ulem banget ya, ulem sama ngebas, jadi nggak terlalu kencang banget. Bahkan saya waktu di jalan itu ya ada motor CB gitu kan, mereka knalpot brong kalah loh, ini suaranya masih menang mereka loh suaranya itu. Nah kenapa saya pilih R9? Karena biar nggak terlalu bising-bising banget lah, karena kita menghargai pengguna jalan yang lain gitu kan. Tapi untuk CC 250 dengan 2 silinder menurut saya udah bagus lah ya suaranya. Nah jadi intinya kenapa saya pilih 250 cc ini Ninja Karbo dibanding motor-motor 150 cc yang terbaru, karena suaranya teman-teman, selain suara, bodinya juga masih keren ya kan. Nah kebetulan motor ini adalah motor, kalau teman-teman tahu, ini adalah motor CBO teman-teman, motor build up Thailand punya, Thailand asli ya. Kalian bisa tahu Thailand dari mana itu, saya baru tahu di bagian shocknya ini ada tulisan Made in Thailand, sama gampangannya itu dari nomor rangkanya teman-teman. Kalau di motor-motor Indonesia itu diawali dengan huruf MH ya kan, tapi kalau di motor-motor Thailand ini itu bukan MH teman-teman. Saya lupa ini nomor rangkanya berapa, cuma bukan MH ya teman-teman. Nah langsung aja kita tes sound dari R9 ini ya. Nah kebetulan mikrofonnya ada di sini ya, jadi nanti kameramannya ngeber gitu kan, saya yang di sini gitu kan. Nah oke, bentar teman-teman. Nah suara idolnya seperti ini teman-teman ya. Ini kayak ada suara cik 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 cik, itu emang ada itunya, ada apa ciri khasnya ya mungkin ya, R9 ya. Nah lalu coba kita geber ya teman-teman ya, ke 250 cc ini ya, R9 ini gimana suaranya. Nah jadi seperti itu teman-teman, karakter dari knalpot R9 di Kawasaki Ninja Karbo ya tahun 2011. Jadi
kalau kalian itu saya yakin percaya diri banget pakai motor-motor 250 cc. Kenapa? Karena dari suaranya, boy. Ya, saya lupa knalpot ini kenapa kok tidak meletus gitu kan. Nah, pada dasarnya kalau karbo itu enak kalau di setting-setting dibanding injeksi ya, teman-teman. Kalau injeksi itu pasti ada meletupnya karena bisa ganti ECU-nya. Tapi kalau ini kita bisa setting di karburatornya. Cuma waktu saya saya sambil duduk, teman-teman ya. Biar kayak anak-anak gitu. Nah, waktu saya manasi motor ini, start awal itu selalu bunyi meletup tus gitu kan, itu langsung bunyi, langsung nyala gitu kan mesinnya. Nah itu hampir sering terjadi kayak gitu, padahal udah diborosin gitu kan. Nah lalu saya pergi ke Kawasaki Racingnya, bukan Kawasaki Racing sih, bengkel resmi Kawasaki. Itu ini teman-teman, bengkel Kawasaki resminya itu ini masih sama sebentar temen, saya pindah sebelah sini ya. Nah masih sama penyakitnya, belum sembuh gitu kan. Akhirnya saya bawa ke Kawasaki yang spesial, yang menangani bahkan mugi-mugi. Itu sama, cuma bedanya dia memang lebih teliti sih. Mas, ini udah waktunya ganti, seperti busa dari filternya dan sebagainya, businya juga ya kan, udah harus diganti. Akhirnya saya ganti juga. Nah penyakitnya itu juga sama, masih belum sembuh, dan bahkan kok motornya kok malah nggak enak buat lari gitu kan. Saya kasih ke teman saya gitu kan, kita bongkar karburator saya. Ternyata karburator saya itu bagian koinnya itu agak sedikit mulai kena sih, agak sedikit mulai problem ya. You know lah ya, karbu kayak gini tuh mahal sekali ya. Harga karbonya setara kayak harga motor second gitu kan, bisa jadi kayak motor second itu satu buat beli karbo. Nah lalu sama teman saya kita beli PJMJ ya teman-teman. Saya lupa ukuran berapa ya PJMJ-nya ya. Nah jadi PJMJ-nya itu diganti, otomatis suara dari knalpot ini berubah lebih ngebas lagi gitu kan, lebih keluar lagi gitu kan. Dan sampai sekarang penyakit tersebut yang meletup udah sembuh. Nah untuk tarikannya sendiri di jalan, nggak usah diragukan lagi, gitu. Masih top Marco, top Jos Gandos. Cuma kadang itu waktu saya narik motor ini ya, ngegas motor ini gitu, saya teringat motor saya RR dulu ya. Emang sih istilahnya kalau kalian semua itu punya Ninja RR 2 tak atau 2 tak yang lainnya gitu kan, biasanya ini teman-teman, kalian pasti nostalgia, kalian pasti kangen dengan suara open clips-nya ketika narik itu kayak gitu. Apalagi motor-motor kayak gini, menurut saya akhirnya saya udah biasa narik-narik di RPM tinggi, udah biasa. Tapi kalau yang kips itu kayak rasanya kayak beda banget tarikannya, sumpah. Dan untuk harga perawatannya sendiri juga gak seberapa mahal dibanding motor-motor kelas 250 cc kayak gini ya. Nah olinya ini juga, ini saya pakai Shell ya, Shell Advance itu 2 liter teman-teman ya. Kan banyak yang bilang pakai 1,6, 1,8, tapi saya pakai 2 liter. Ini rekomendasi dari bengkel Kawasakinya ya, bengkel Kawasakinya 2 liter. Lalu untuk bensinnya sendiri ini saya pakai Shell teman-teman. Awal itu saya pakai BP, cuma setelah habis saya coba pakai Shell aja ya, karena saya pakai Shell ini kok cukup bagus gitu loh. Maksudnya tarikan dan sebagainya itu lebih cocok cocok di Shell, motor-motor besar seperti ini 250 cc. Lalu kalau untuk motor-motor sejenisnya, nah, yang seperti saya punya Miyuji itu, Satria dan sebagainya, itu saya pakai BP teman-teman, bensinnya ya kan. Oke, saya ada sponsornya dulu nih teman-teman. Ntar ayo. Nah sponsornya ini adalah dari Unesa teman-teman. Nah kebetulan saya ini bukan kuliah di Unesa ya kan, tapi saya kita syuting di mana, kameramen? Di Unesa ya. Nih dapat ini nih, air minum Unesa. Ini air minumnya siapa ini? Bukan kamu ya? Punyamu yang mana? Nggak minum itu, udah selesai ya. Bener ya punya aku ya. Oke teman-teman, menurut saya intinya worth it sih kalau kalian beli motor ini. Tentunya kalau kalian ingin cari yang second, tentunya cari yang bagus. Kalau kalian nggak tahu tentang motor, kalian bisa bawa mekanik. Kalian kasih tips aja, mekaniknya 50.000 atau 100.000 atau seikhlasnya kalian, semampunya kalian. Karena sepandai-pandainya kita itu masih pandai mekanik ya. Karena saya sendiri juga bawa mekanik waktu ngecek ini gitu kan.
kebetulan saya bawa mekaniknya bilang masih bagus mas. Saya bawa ke teman saya mekanik lagi, ternyata kondisinya juga masih bagus. Ya alhamdulillah dapat yang bagus. Dibanding kalau kalian di harga 30 juta itu kalian beli CBR yang 150 cc ya kan, atau R15 V3 gitu kan, ya cukup oke lah ya, bagus. Cuma coba kalian sandingin ini R15 atau CBR, ya Indonesia loh, kastanya udah beda teman-teman, tongkrongan kalian udah beda. Ya bukan berarti ini membandingkan kasta, tidak, cuma rata-rata itu 250 cc itu kayak gimana gitu ya kan, motor gede gitu kan, kalau di jalan itu suaranya juga itu aduhai gitu, beda dengan knalpot satu silinder. Meskipun kalian satu silinder beli yang knalpot bagus, kalian itu beda. Oke, nah saya rasa ini aja teman-teman video dari saya. Kalau kalian suka dengan video saya, kalian like aja, dan kalian bisa komentar aja kalau kalian ada kekurangan di video ini atau ada kelebihan di video ini, kalian komentar aja. Nah kalau kalian nggak suka, kalian bisa dislike. Nah oh ya, bagi kalian yang orang tinggalnya di Surabaya atau Sidoarjo dan sekitarnya, mari kita berteman teman-teman, kita saling follow di Instagram di rama_skazama07. Dan kalau kalian punya motor-motor seperti Matic dan sebagainya yang standar atau modif gitu ya, atau motor yang baru keluar dari dealer, kalau kalian beli itu kalian bisa aja kontak DM di rama_skazama07 di Instagramku. Nanti kita jadwalkan untuk ngevlog bareng ya teman-teman ya, biar kita nambah teman gitu kan. Nah terima kasih sudah menonton, sehat selalu untuk kita semua dan sehat selalu untuk Indonesia, tentunya masyarakat semua bisa terhindar dari COVID-19, dan COVID-19 semoga berakhir di seluruh dunia. See you next video guys, bye bye.